UMKM NTT. Yang saya hormati Bapak Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang saya hormati Bapak Orias Petrus Budak, Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Maranatha, yang kita tahu tadi sudah disampaikan seorang tokoh nasional dalam bidang ekonomi, mempunyai rekam jejak yang luar biasa, yang dalam bidang ekonomi sedikit orang NTT seperti beliau. Beliau ini pernah menjadi kepala Pelindo kepala Pelindo 2, kemudian pernah menjadi Direktur Utama PT Freeport dulu. Freeport ya, ini perusahaan tambang emas terbesar di dunia. Kemudian juga Direktur Utama PT Inalum Holding dari beberapa perusahaan tambang. Ada Antam lah, ada Timah, segala macam lah kira-kira di situ. Jadi prestasi dan reputasi beliau ini mungkin tidak banyak didengar, tapi ini luar biasa dan sangat membanggakan. Kebetulan beliau ini teman saya dari SEAL, dari Pramuka. Cuma saya komandan, beliau anak buah dulu. Dan saya dari dulu jadi komandan terus, jadi pemimpin terus, ditakdirkan jadi pemimpin oleh Tuhan. Yang saya hormati para pimpinan organisasi perangkat daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang saya hormati pimpinan lembaga perbankan se-Provinsi NTT, yang saya hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah NTT atau yang mewakili, yang saya hormati Kepala Badan POM, ada Kepala Badan POM tidak datang ya, para pemateri dan narasumber, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, para pelaku usaha UMKM yang saya banggakan dan saya muliakan, insan pers dan media massa, undangan hadirin sekalian yang mungkin terlewat dan tidak saya sebutkan, saya mohon maaf, yang saya hormati dan saya muliakan. Pertama-tama tentu intinya kita patut bersyukur kepada Tuhan karena atas pimpinan, tuntunan, dan ridhonya kita semua masih diberikan kesehatan, kekuatan sehingga bisa berkumpul di tempat ini dalam acara pembukaan program onboarding usaha mikro, kecil, dan menengah Bank Indonesia tahun 2025 dalam keadaan sehat dan penuh persaudaraan. Hadirin yang saya hormati, UMKM memegang peranan penting sebagai sektor potensial untuk menjaga stabilitas perekonomian. Lebih dari 96% pelaku usaha Indonesia dikategorikan dalam kelompok UMKM. Nah, ini datanya benar atau tidak, ini jangan ditanyakan, dicari nanti sendiri. Menyumbang 60% bagi PDB nasional dan menyerap 90% tenaga kerja. Ini satu kontribusi yang luar biasa dari UMKM. Selain itu,
UMKM adalah penyelamat bangsa saat dilanda krisis ekonomi yang sudah teruji, krisis 2098, 2008, ya. Dan sekarang ini kita masuk masa krisis yang luar biasa. Seburuk apapun resesi, pasar tradisional masih tetap ramai dikunjungi konsumen, asalkan suplai dan distribusi kebutuhan primer tidak terganggu. Pada saat pandemi COVID-19, banyak usaha-usaha besar tutup, bahkan gulung tikar. Tapi UMKM tetap eksis, tetap tetap survive dan memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia saat itu. Cara bertahan UMKM sungguh unik, tanpa panduan, ya, meraba dalam gelap, saling berpegangan tangan, dan menguji semua cara agar bisa bertahan dan berhasil. Kita tepuk tangan dulu buat UMKM. Posisi UMKM yang sangat strategis dalam mendukung dan menopang pembangunan nasional ini selanjutnya mendorong terbentuknya sebuah payung hukum bagi UMKM, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah, dan beberapa regulasi turunan lainnya. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, UMKM adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan, dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat tanpa mengabaikan peranan usaha besar dan badan usaha milik negara. Hadirin yang saya hormati, atas nama masyarakat dan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bank Indonesia Perwakilan NTT yang telah menginisiasi kegiatan program onboarding UMKM hari ini. Kami berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang belajar, tetapi juga menjadi sarana bagi pelaku UMKM untuk membangun jaringan, memperluas wawasan, dan meningkatkan daya saing usaha. Dengan tema SMART, sukses, maju, aktif, responsif, dan transformatif, diharapkan dapat muncul UMKM di Provinsi NTT yang smart. Smart produknya, smart marketingnya, dan smart pengelolaannya. Kegiatan ini juga merupakan wujud kolaborasi yang baik dalam rangka meningkatkan kapasitas UMKM, khususnya terkait dengan pemasaran online dan digitalisasi usaha yang sustainable agar mendorong UMKM naik level. Tentunya kita semua tahu dan sadar bahwa potensi NTT begitu luar biasa, tidak terkecuali potensi UMKM-nya. Provinsi NTT memiliki berbagai ragam produk UMKM, baik dari komoditas pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan,
dan kelautan, serta kerajinan tangan tenun ikat yang merupakan warisan intelektual dari perempuan-perempuan hebat NTT di masa lalu sampai masa sekarang. Nah, ini khusus masalah tenun ikat ini, ya, kalau kita mau analisa secara lebih dalam, ini merupakan satu karya yang luar biasa dari mama-mama kita. Mungkin mama-mama kita ini tidak berpendidikan, tapi kita bisa melihat produk dari kain tenun yang kita pakai, ya, begitu indah, ya, begitu sempurna, simetris, ya, dibuat tanpa tidak pakai gambar, tidak pakai pola, yang mereka bisa langsung menenun. Itu menunjukkan bukan cuma kreativitas tapi juga intelektual yang tinggi, ya, walaupun mereka tidak berpendidikan. Nah, yang kita khawatirkan, ya, budaya ini di zaman modern ini tidak turun pada generasi muda. Generasi muda sibuk urus yang lain, nah, sementara budaya tenun ini agak terabaikan. Maka pada kesempatan ini saya juga mengimbau kita semua agar mendorong agar tenun NTT ini tetap maju, ya, dan mendapatkan pasar yang luas, bukan cuma di dalam NTT tapi keluar nasional maupun internasional. Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produk-produk UMKM lokal melalui upaya hilirisasi berbagai komoditas non-tambang dan program One Village, One Product, serta gerakan beli NTT. Nah, ini juga kami galakkan, ya, melalui program beli NTT ini agar kita membutuhkan sesuatu, kita prioritaskan, kita beli dulu produk-produk NTT. Sebagai contoh, di kantor provinsi di Pemprov itu, minuman mineral kita udah minum produk NTT, ya. Ada Vikuam lah, ada Aquamor lah, segala macam. Nah, yang lain kita nomor 2 kan. Kalau itu tidak ada, kita pakailah Aqua dan sebagainya. Tapi kalau itu ada, ya kita pakai dulu produk-produk NTT. Nah, begitu juga kalau makanan, minuman dan sebagainya, ya, kita prioritaskan, beli dulu supaya uang kita itu beredar di NTT saja, seperti disampaikan oleh Bank Indonesia, ya, bahwa defisit perdagangan kita itu 51 triliun. 51 triliun. Bayangkan aja, artinya barang yang kita jual keluar itu lebih rendah daripada barang yang masuk ke NTT. Makanya kita defisit 51 triliun. Nah, karena kita masih, pertama, produktivitas kita masih kurang, ya. Yang kedua, kita masih belum memprioritaskan beli produk NTT. Nah, maka pada kesempatan ini saya juga ingin mengglorifikasi agar kita ayo, ya, belanja sedapat mungkin, belanjalah di NTT, belanjalah di Kupang, ya. Sama saja barang di sini sama barang di Mangga 2 dan barang di Pasar Baru itu sama saja. Jadi jangan belanja di sana, belanja di sini. Kecuali di sini tidak ada, sehingga perputaran uang di sini ini akan tinggi. Defisit anggaran, defisit perdagangan kita ini bisa kita turunkan. Kami juga terus membangun kolaborasi bersama
berbagai stakeholder seperti Kementerian Hukum dan HAM untuk memperoleh sertifikat hak kekayaan intelektual berupa merek dan indikasi geografis dan juga dengan Badan POM untuk mendapatkan sertifikat layak dan halal dari aspek kesehatan, serta pelaku jasa keuangan untuk mempermudah akses keuangan bagi pelaku UMKM serta meningkatkan daya saing produk-produk UMKM. Nah, kalau tadi Pak Kepala bilang kita selalu berpikir tentang modal, ya kan, tentang mungkin peralatan, perlengkapan dan sebagainya. Nah, kalau menurut saya yang paling mahal dalam diri setiap orang itu adalah ide kreatif. Menurut saya, ide kreatif, atau juga kita bisa bilang mimpi. Mimpi itulah yang paling mahal. Karena dengan ide ini akan membuat pikiran kita, upaya usaha kita bagaimana mewujudkan ide itu. Masalah pendanaan dan sebagainya itu menurut saya nomor 2, nomor 3. Pengalaman saya ketika ide kita muncul, maka kita akan berusaha untuk mewujudkan ide itu. Jadi yang paling mahal itu adalah ide. Beberapa produk UMKM NTT telah menembus pasar nasional maupun internasional seperti produk kopi, produk kelor. Baru saja bulan lalu dari Kadin, ada orang Kadin sini mengekspor sekian ton kelor ke luar negeri yang langsung dilonsi oleh Ketua Kadin Nasional, ya, kelor, produk sorghum, coklat, gaura, tenun ikat dan sebagainya. Pemerintah provinsi juga terus mendorong para pelaku UMKM untuk memanfaatkan pasar lokal dan pasar digital sehingga produk-produk UMKM kita semakin dikenal dunia. Saya mengajak generasi Z maupun milenial dan anak-anak muda NTT untuk mengembangkan jiwa kewirausahaan dan terlibat aktif dalam mengembangkan produk-produk UMKM NTT. Ada beberapa contoh, ya, beberapa contoh. Waktu saya kampanye, saya ke Bambau, di sana tuh ada anak-anak muda petani. Salah satunya itu dia petani bawang merah. Saya tanya, berapa hasil panen sekali panen? Dia bilang sekali panen itu lebih kurang ya 85 juta, di atas 80 juta lah satu kali panen. Ya setahun sekali. Setelah bawang, terus dia tanam sayur-sayuran dan sebagainya. Nah, untuk panen bawang itu satu kali musim tanam itu dia dapat lebih kurang taruhlah 80 juta. 80 juta dipotong ongkos-ongkos kira-kira 20 juta. Maka dia punya penghasilan dari bawang saja itu 60 juta. 60 juta kalau dibagi 12 berapa? Ya, 5 juta. Berarti sebulan
penghasilannya 5 juta. Lebih tinggi daripada tunggu, pelan-pelan. Lebih tinggi daripada UMR, ya kan? Lebih tinggi daripada UMR, lebih tinggi dari pegawai negeri yang baru masuk golongan 3A, hampir sama dengan gaji wakil gubernur. Hampir sama dengan gaji wakil gubernur, baru dari bawah. Ya, ini Pak Umbu. Kemudian setelah bawang, kan bawang 1 tahun sekali aja dipanen. Habis itu dia jual sayur-sayuran, segala macam. Ya. Jadi mungkin penghasilannya tiap bulan itu bisa 10 juta. Nah, kalau lihat di apa namanya itu, TikTok saya, ini jadi follower saya kan? Coba jadi follower saya dong. Dia coba banyak follower saya gitu kan. Itu ada terus saya mengendorse dia dan memotivasi para pemuda-pemudi kita. Ini anak berusia 30-an, ini petani milenial kita. Dia menceritakan bagaimana usaha-usahanya di bidang pertanian. Karena anak muda sekarang sudah tidak begitu tertarik kepada pertanian. Padahal dunia ini ada beberapa krisis di dunia ini. Nomor 1 itu adalah krisis pangan. Ya. Krisis pangan. Manusia hidup tidak bisa tanpa makan minum. Ya. Kemudian krisis energi. Ya. Krisis energi. Kemudian apalagi? Krisis apalagi? Krisis energi, krisis pangan, krisis apa lagi Pak? Keuangan, ya. Krisis keuangan, ya. Dan juga saya gereja kemarin, pendeta bilang ada salah satu krisis yang dilupakan orang, krisis rumah tangga. Kata pendeta begitu, betul juga ya, krisis rumah tangga. Data di lapas, ya. 70% penghuni lapas itu adalah pelaku KDRT, ya, kemudian kekerasan seksual dengan berbagai macam jenisnya. 70%. Jadi krisis rumah tangga ini juga menuntut perhatian yang serius dari kita semua. Karena kalau rumah tangga itu hancur, rumah tangga itu tidak harmonis, berpengaruh terhadap kehidupan kita semua. Betul atau tidak? Ya, coba nih, Bapak, Ibu yang ada sini, kalau ada ribut dengan pasangan malam hari, pasti besok ke kantor uring-uringan tuh pasti. Nah, kurang sekali itu. Pasti staff pun udah pemarah yang pasti. Jadi kita dulu waktu masih jadi staff, kalau kita pun komandan datang ke marah-marah, wah ini pasti ada masalah di malam. Sudah ketemu, terima saya sudah. Dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang merambah ke berbagai bidang dalam mendorong perubahan model bisnis UMKM serta pola belanja masyarakat dari yang semula offline menjadi online. Peluang baru tersebut hanya dapat dinikmati oleh pegiat UMKM yang memiliki kemampuan juga semangat untuk bertransformasi digital dan berinovasi dalam meningkatkan daya saing usaha dan produknya. Jadi kuncinya di sini adalah 1, inovasi, ya. 2, digitalisasi. Tanpa ini bisnis sebesar apapun juga sekarang ini hancur.
Kita lihat tidak usah jauh-jauh, Transmart di sini, ya kan? Semua seperti itu. Sekarang jadi apa? Kosong. Cuma katanya bioskop saja yang masih hidup, tapi usaha-usaha bisnis yang lain semuanya tutup. Matahari sudah berapa ratus gerai di seluruh Indonesia yang sudah tutup. Sudah tutup. Kalau kita lihat lagi, dulu handphone paling top itu Nokia. Mungkin ada yang belum lahir tahun 90-an awal ketika kita mulai pegang HP. Paling top tuh Nokia, bukan paling top, kayaknya satu-satunya handphone yang ada saat itu. Tapi di mana sekarang Nokia? Mati. Karena apa? Tidak berinovasi. Mereka menikmati penjualan yang begitu tinggi tanpa mereka mengamati bahwa teknologi digital terus berkembang. Akhirnya ya Nokia sampai sekarang tidak bisa bangkit lagi. Dia berusaha untuk mengejar ketertinggalan, tidak bisa bangkit. Ini perusahaan raksasa internasional. Begitu ya Pak Orias ya. Ini boleh kok mau lama-lama nih. Soalnya kan kalau undang saya itu salah satu konsekuensinya lah omong lebih dari 1 jam. Kita lihat lagi ke belakang. Dulu kamera yang paling top, kita bilang Tustel itu adalah Kodak, ya, adalah Kodak. Handphone belum ada. Kodak terkenal seluruh dunia. Saya tahun 84 mewakili Indonesia di Olimpiade di Los Angeles. Kami jalan-jalan ke namanya Hollywood Boulevard. Kalau ada sudah pernah ke Los Angeles pasti tahu. Di sana ada gedung Kodak yang besar luar biasa, tempat berbagai pertunjukan di sana. Ya. Menikmati penjualan yang tinggi, menikmati hasil yang begitu luar biasa, mereka lupa berinovasi. Para pemimpin-pemimpinnya, jangan kita sudah punya pasar yang kuat, kalau kita merubah nanti kita akan rugi. Akhirnya apa yang terjadi? Sekarang sudah tidak ada lagi itu namanya Kodak itu. Nah, intinya adalah satu inovasi, ya. Dua sekarang ini digitalisasi. Maka apa yang ada oleh Bank Indonesia saat ini sangat tepat dengan situasi dan kondisi dunia yang kita hadapi sekarang. Ini baru dari sisi ekonomi, ya. Belum dari sisi teknologi yang lain. Misalnya teknologi ruang angkasa, ya. Cina sudah buat International Space Station, jadi terminal di ruang angkasa. Mereka akan membangun kapal induk, bukan kapal induk di laut, tapi kapal induk di udara. Kalau mereka mau mematikan komunikasi dunia saat ini, hitungan detik seluruh satelit-satelit di dunia ini mati dan kita tidak bisa berkomunikasi. Sudah sampai segitu. Nah, mari kita di bidang kita ini, UMKM ini, kita gunakan teknologi yang berkembang saat ini. Untuk itu kegiatan yang dilaksanakan selama beberapa hari ke depan ini tentunya sangat bermanfaat dan diharapkan
dalam menghasilkan output dan outcome yang baik serta berkualitas. Saya juga berharap agar melalui kegiatan ini para pelaku UMKM dapat menciptakan peluang kreasi dan inovasi baru untuk pengembangan produk UMKM khas NTT, sehingga dapat menarik wisatawan yang berkunjung ke NTT yang juga dikenal sebagai New Tourism Territory. Nah, kita mulai membuat apa tuh namanya itu, ya istilah-istilah NTT yang lebih maju lah, yang membuat kita semangat. Jangan dulu tuh ke NTT nanti Tuhan tolong. Jadi kalau kami di polisi dulu, kalau penempatan habis sekolah gitu kan diumumkan semua kumpul di ruangan baru. Misalnya Joni Asadoma penugasan baru Nusa Tenggara Timur, semua sungguh nasib tidak tentu katanya. Nanti Tuhan tolong. Ada yang istrinya udah nangis, begitu dengan NTT istrinya udah nangis duluan. Nah, sekarang jangan kita buat NTT itu apa namanya itu, New Tourism Territory, Nusa terindah terberkati katanya begitu, ya kan? Apalagi pokoknya kita bikin itu yang memberikan semangat kepada kita semua. Karena tanpa semangat pun kita tidak bisa maju. Ya. Semangat. Kemarin di acara apa namanya penutupan Lembang, ya kan, saya bilang semangat, ya, pantang menyerah, semangat menghadapi berbagai kendala, kekurangan, keterbatasan, kita masih punya semangat. Kalau kita punya semangat, maka semua kendala, hambatan, tantangan, rintangan tersebut dapat kita atasi. Kalau kita pernah membaca kisahnya, saya selalu mengutip ini, kisahnya Jack Ma. Ya, saya tahu Jack Ma ini adalah seorang pengusaha sukses di Cina yang memulai usahanya itu dari nol, yang wah pokoknya tidak ada harapan. Dia melamar kerja 30 kali semuanya ditolak. Satu kali dia melamar di Kentucky Fried Chicken, di sana tepatnya di Guangzhou, dari 23 orang yang melamar semua diterima kecuali dia. Dia melamar di 6 perguruan tinggi di kotanya, semuanya tidak lulus. Semuanya tidak lulus. Kemudian dia kuliah bahasa Inggris, menjadi pemandu wisata. Suatu kali dia mendapatkan kesempatan berkunjung ke Cina, ke Amerika. Tahun 96 dia ke Amerika. Dia belum mengenal komputer dan internet saat itu, dan dia baru mengenal komputer dan internet setelah di Amerika itu. Lalu dia pulang ke Cina, dia punya ide. Nah ini yang saya bilang, ide itu paling mahal. Idenya adalah bagaimana memanfaatkan internet ini untuk kita memasarkan produk-produk kita. Dia lalu mengumpulkan teman-temannya, kalau tidak salah ada berapa, 12 orang atau berapa, lupa saya. Mengumpulkan teman-temannya, dan mereka mulai berdiskusi, ya, mulai membedah ide tersebut, dan mereka mulailah dengan membuat bisnis online. Apakah langsung berhasil? Tidak. Gagal. Coba lagi, inovasi lagi, gagal. Bangkit lagi,
coba lagi, gagal, berkali-kali gagal, sampai akhirnya mereka berhasil menjadi perusahaan e-commerce terbesar di Asia, ya, di Asia. Ya, tahun 2015 itu asetnya itu 400 triliun rupiah tahun 2015. Ya, dulu orang tidak kenal Jack Ma, sekarang di Amerika orang buka pakai karpet merah. Kalau belum pernah baca di TikTok tuh banyak dia punya kata-kata motivasi. Jadi semangat pantang menyerah, itu yang dia kobarkan. Never surrender, never and never surrender. Itulah kekuatan kita dan inovasi. Hadirin yang saya hormati, demikianlah beberapa hal yang saya dapat sampaikan pada kesempatan yang bermartabat ini. Saya berharap agar pelaku UMKM dapat mengikuti kegiatan ini secara sungguh-sungguh, ya. Dalam semangat kolaborasi, saya mengajak Bank Indonesia, layanan jasa keuangan seperti perbankan dan koperasi, serta semua pemangku kepentingan lainnya untuk kita bersama-sama meningkatkan kualitas produk-produk UMKM NTT agar semakin go digital and go global. Mari kita terus bersinergi untuk mewujudkan NTT maju, NTT sehat, NTT cerdas, NTT sejahtera, dan berkelanjutan. Sebelum saya menutup sambutan saya ingin menyampaikan sebuah joke. Saya tidak bisa pantun, jadi saya joke aja. Kalau sudah dengar ya diam aja. Dengar, amati. Kalau lucu ketawa, kalau tidak lucu ya bukan kasar. Jadi dulu di Kupang ini kan kita kemana-mana naik bemo, bukan kemana-mana naik bemo. Naik bemo itu termasuk orang berduit. Kita lebih banyak. Saya jalan kaki kemana-mana. Ya. Saya waktu SMP tes masuk SMP, terus dapat di SMP 6 kalau tidak salah itu angkatan pertama kalau tidak salah, atau angkatan kedua lupa. SMP 6 itu sekolahnya di SMP 4 di Wetona sana, ya kan? Labat. Tahu? Bapak mau tahu Labat? Kantor Gubernur Labat tahu? Pergi masuk lagi ke dalam sana. Rumah saya itu di Kampung Baru. Tahu Kampung Baru? SMA negeri itu. Rumah saya itu di sebelah SMA negeri. Sekolah di Labat, kelas 1. Setiap hari jalan kaki dari rumah sampai sana. Bayangkan. Itu lebih kurang 5-6 kilo. Dan tahu toh, kalau mulai dari Polda, jadi jalan kaki keluar rumah, masuk jalan Pemuda, terus Islam PGRI, belakang asrama tentara, ya kan? Naik hotel, Polda, terus. Nah, mulai Polda tuh tahu tuh, sampai di tingkat 1 tuh, itu jalan rata-rata bagus itu. Terus sampai sana setiap hari. Jadi jam 10-11 itu sudah jalan kaki dari rumah, bagus.
Jadi kalau orang bilang, "Pak, kita sekolah jauh," saya sudah alami sekolah jauh, jalan kaki. Karena orang tua saya tidak mampu kasih duit bemo tiap hari. Saya, bapak saya itu pensiunan tentara, anaknya 8, ya kan? Anaknya 8. Waktu pensiun belum ada yang bekerja, karena dulu kan pensiun 48 tahun itu Bintara itu. Nah, dan kaki dia mati. Ya. Untungnya saya nih, bukan puji, anaknya rajin, pagi-pagi pikul air dulu, pikul air dari rumah ke air umum, dulu namanya air umum, ya, kira-kira 1 kilo. Pagi-pagi pikul air dulu, isi air di drum, siram tanaman di halaman, baru mandi, baru ke sekolah. Sore juga begitu, ya, pikul air dulu, baru main, ya, baru belajar malam. Jadi naik bemo dulu itu ya termasuk hebat, termasuk orang kaya yang naik bemo itu. Kalau kita orang biasa-biasa kemana-mana jalan kaki. Tapi untuk saya rajin sekolah, makanya saya bisa jadi jenderal, saya bisa jadi wakil gubernur. Kalau saya malas sekolah, masih di alur, pacul di daerah pacul. Saya kan dulu juara tinju, bukan nasional lagi, internasional. Saya pernah medali emas di SEA Games umur 17 tahun. Saya medali emas SEA Games itu di Singapura. Dia tahun 83, orang NTT ini kalau ke Jakarta saja pulang tuh sudah cerita segala macam. Kita naik tangga jalan, wah apa itu tangga jalan, itu eskalator itu. Kita naik lift, wah kita yang dengar tuh bingung-bingung. Nah, saya tahun 83 tuh sudah bertanding di Bangkok, bertanding di Singapura, ya, di SEA Games, dari emas lagi, saya baru 17 tahun. Kemudian saya mewakili Indonesia di Olimpiade di Los Angeles tahun 84. Ya. Nah, zaman itu orang naik bemo itu susah. Satu kali ada satu om, dia naik bemo bawa karung. Supir tanya, "Om, itu bawa apa tuh?" Dia bilang, "Nangka ini." Oke, boleh lagi. Naiklah. Mobil bemo jalan, begitu berhenti ada orang turun. Orang turun, injak ini nangka, ya kan? Ternyata babi baterainya. Supir marah. Dan lu tadi bilang nangka, ternyata babi. Lo kasih turun. Ini om Lipus lah tahu dia bilang. Om Lipus bilang, "Iya, ini memang babi, tapi dia pernah menangka." Itu. Dia dan itu aja tuh. Ya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa menyertai dan memberkati segala usaha dan karya kita sekalian. Kalau saya bilang UMKM
semuanya bilang, ayo bangun NTT. Setuju? UMKM, 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 ayo bangun NTT. Ya, kalau sudah 3 kali baru sah. Nah, ini saya mau bacakan dari Google ini definisi daripada UMKM. UMKM adalah singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Merupakan kategori usaha yang penting dalam perekonomian Indonesia dengan beragam jenis dan skala yang dijalankan oleh individu, kelompok, ataupun badan usaha. Jadi usaha mikro yang dimiliki perorangan atau badan usaha, kriteria aset maksimal 50 juta. Jadi di bawah 50 juta ini itu usaha mikro. Kalau usaha kecil itu aset maksimal 500 juta dan omset maksimal 2,5 miliar. Usaha menengah aset lebih dari 500 juta sampai 10 miliar dan omsetnya dari 2,5 miliar sampai 50 miliar. Contoh-contoh UMKM, usaha kuliner, warung makan, pedagang makanan, restoran kecil, usaha fashion, penjahit, pedagang pakaian, toko pakaian, usaha kerajinan, seni kerajinan tangan, produksi kerajinan dari bahan tertentu, usaha pertanian. Nah, ini saya bilang tadi, jadi pertanian juga UMKM. Pertanian, petani kecil, petani pedagang hasil bumi, dan usaha jasa, laundry, tukang cuci, mobil, pengemudi ojek. Beberapa waktu yang lalu saya menawarkan ada beberapa ya boleh dikatakan tim sukses saya lah. Saya bilang sama mereka gini, kalian ini saya kasih modal untuk mengembangkan usaha apa aja. Ya, ada 4 orang yang datang, 4 orang saya panggil. Saya siapkan modal untuk kalian kembangkan. Oh, saya mau buat itu laundry. Oke. Satu lagi, saya mau buat makanan cemilan-cemilan itu, keripik pisang lah apa. Oke, boleh. Satu lagi mau buat peternakan babi. Oke, boleh. Satu lagi apa saya lupa. Oke, saya kasih waktu kalian 2 minggu ya, buat proposal ke saya. Buat proposal, termasuk di dalamnya pembagian keuntungannya seperti apa. Saya kan modal, kan tidak mungkin saya kasih Anda duit untuk Anda pakai, kan harus punya, kan bangannya kan begitu ya kan, punya perencanaan begitu. Dah siap. Tunggu 2 minggu sampai sekarang sudah 2 bulan. Alhamdulillah, puji Tuhan, nggak ada satu pun yang muncul lagi. Betul ini. Saya tanya, kenapa kalian? Lalu tolong kasih kerja kantor saja. Maunya kerja di kantor. Padahal kerja kantor ini UMP 2,3 juta. Ya kan? Berapa UMP? 2,3 juta kan? Nah, kalau UMKM kita bisa mengembangkan bisnis dengan baik, ya penghasilannya kalau kita rata-rata bisa di atas 5 juta, bahkan di atas 10 juta. Cuma ya itu jiwa entrepreneur kita itu masih rendah. Nah, ini yang perlu juga kita gabungkan terus. Ya,
UMKM ini memberikan jaminan, ya, jaminan kesejahteraan yang besar bagi kita para pelaku. Jadi mari kita gaungkan, kita glorifikasikan UMKM di dalam kehidupan masyarakat. Nah, terakhir, masih boleh, Pak Agus? Masih boleh? Nah, pokoknya kalau orang undang saya itu harus siap-siap, saya omong pasti lama itu. Yang terakhir, ini produk, ini mana yang pelaku UMKM dulu, saya mau minta dulu. Oke, nanti kita mau buat semacam apa namanya itu? Apa namanya? Pameran UMKM lah, ya kan? Pameran UMKM. Nanti kalau sudah siap nanti tolong lapor ke siapa nih? Di sini siapa nih? Pariwisata ya, lapor ke Dinas Pariwisata. Kita sudah siap dengan produk kita. Ya, kita buat pameran UMKM di Pemprov NTT, ya, dengan mengundang ya segala macam. Pemprov NTT saja itu pegawainya 5.000-an orang, 5.000-an orang. Belum nanti kita undang dari instansi terkait, masyarakat umum, ya. Nah, kita akan mempromosikan hasil daripada saudara sekalian, ya, untuk kita promosikan, kita pasarkan, ya. Jadi silakan nanti setelah ini kembangkan produk-produk saudara sekalian. Kita akan bantu melalui promosi dulu, promosi secara seperti pameran begitu. Dari situ nanti akan berkembang ke dunia digital, ya. Sehingga apa yang kita lakukan hari ini atau apa yang saya sampaikan itu tidak sekedar omong-omong saja, tapi nanti ada tindak lanjutnya, ya. Kalau nanti saya anggap ada produk yang terbaik, nanti saya pribadi saya kasih tambah modal sedikit-sedikit. Ada Pak Orias juga bisa kasih tambah modal. Pak Orias ini gajinya waktu di Inalum sama Freeport itu 1 bulan miliar, bukan 1 juta, miliar. Jangan lihat pakai topi begini, tapi duit paling banyak dari semua di sini. Betul kawan satu. Baik, akhirnya dengan mengucap syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, program onboarding UMKM tahun 2025 secara resmi saya nyatakan dibuka. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kenapa terlalu lama dengar bentuk sambutan jadi Surabaya semua? Belum dapat snack kok. Pak, belum dapat snack bagaimana ini? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, salam, Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih.